Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Krisdantilase dengan NIM 220301203. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal dari critical point atau sering disebut dengan titik kritis. Berikut contoh soal dari critical point atau sering disebut dengan titik kritis. Yang pertama, carilah titik kritis dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Penyelesaian. Pertama itu kita turunkan fungsi dari f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 5. Menjadi f aksen x sama dengan 2x dikurang 6. Yang kedua itu kita buat f aksen x sama dengan 0. Menjadi 2x kurang 6 sama dengan 0. 2x, 6-nya kita pindah ke samping kanan menjadi 6. Jadi x sama dengan 6 dibagi 2, x sama dengan 3. Maka nilai titik kritis dari f(x) adalah 3. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, mencari titik kritis dari fungsi f(x) sama dengan x kurang 2 pangkat 5. Penyelesaiannya, yang pertama itu kita turunkan fungsi dari x kurang 2 pangkat 5. Menjadi f aksen x sama dengan 5 dikali x kurang 2 pangkat 4 dikali 1. Sama dengan 5 dikali x kurang 2 pangkat 4. Yang kedua itu kita buat f aksen x sama dengan 0. 5 kali x kurang 2 pangkat 4 sama dengan 0. X kurang 2 pangkat 4 sama dengan 0. Menjadi x kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2 kita pindah ke kanan menjadi positif 2. Maka nilai titik kritis dari f(x) adalah 2. Baik, nama saya John David Sinaga dengan NIM 220301208. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencari titik kritis. Oke, baik, di sini kita akan mencari titik kritis dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5. Yang pertama, di sini kita mencari dispensil dari rumus tersebut, yaitu f aksen x sama dengan, di sini rumusnya 0. F x sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5. Dan di sini kita cari lagi f aksen x. Nah, yang pertama dia 2x kurang 6x tambah 5. Berikutnya f aksen x sama dengan 2x kurang 6. 2x kurang 6 sama dengan 0. 2x sama dengan 6. Maka x-nya adalah 6/2. 6/2 sama dengan 3. Maka nilai titik kritis
dari fx tersebut adalah 3. Perkenalkan, nama saya Sandi Sihombing dengan NIM 2203011183. Saya dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Nilai maksimum dan minimum adalah nilai terbesar dan nilai terkecil dari fungsi, baik dalam suatu kisaran tertentu atau keseluruhan dari fungsi. Suatu nilai maksimum dan minimum mempunyai nilai grafik dengan 4 titik stasioner, yaitu nilai maksimum mutlak dan nilai minimum mutlak, lalu nilai maksimum relatif dan nilai minimum relatif. Cara mencari nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi pada interval sudut A dan B dan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dapat dilakukan dengan menentukan nilai stasioner fungsi f dalam interval tersebut. Lalu tentukan nilai fungsi fa dan fb. Setelah itu selidiki nilai tertinggi dan terendah. Berikut contoh dari nilai maksimum dan nilai minimum, yaitu tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 36x pada interval 1-5. Penyelesaian yaitu yang pertama, kita menentukan nilai stasioner, di mana syarat stasioner yaitu turunan pertamanya bernilai 0. Jadi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 15x pangkat 2 ditambah 36x. Jika diturunkan menjadi 6x pangkat 2 dikurang 30x ditambah 36 nilai 0. Lalu kita bagikan dengan 6 menjadi x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, dimana jika dijumlahkan hasilnya minus 5 dan jika dikalikan hasilnya positif 6, yaitu x dikurang 3 dan x dikurang 2. Maka kita cari nilai x-nya, yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan 2. Lalu kita substitusikan nilai x sama dengan 3. Berikut adalah contoh soal kedua mengenai nilai maksimum dan nilai minimum, yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dalam interval x lebih besar sama dengan 2 dan x lebih kecil sama dengan 4. Nilai x yaitu 2, 3, dan 4. Lalu kita masukkan nilai x ke dalam fungsi fx. Yang pertama, kita masukkan f sama dengan 2. Maka 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 dikurang 3 sama dengan 4 dikurang 4 dikurang 3 sama dengan min 3. Lalu kita masukkan nilai f3 sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 dikurang 3 sama dengan 9 dikurang 6 dikurang 3 sama dengan 0. Lalu yang terakhir kita masukkan f4 ke dalam fungsi sama dengan 4 pangkat 2 dikurang 2 kali 4 dikurang 3 sama dengan 16 dikurang 8 dikurang 3 sama dengan 5. Maka nilai maksimum
ada 5 dan nilai minimumnya 3. Berikutnya kita akan mencari titik kritis dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 kurang 4x. Sama dengan seperti tadi, kita memakai rumus f action x sama dengan 0, fx sama dengan x pangkat 4 kurang 4x. Lalu berikutnya bisa sedikit disederhanakan, 4 dalam kurung x pangkat 3 kurang 1. Berikutnya 4 dalam kurung x kurang 1 tutup kurung buka kurung x kuadrat tambah x tambah 1. 4 dalam kurung x kurang 1 buka kurung x kuadrat tambah x tambah 1 sama dengan 0. x1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Maka nilai titik kritis adalah 1. X kuadrat tambah x tambah 1 tidak mempunyai penyelesaian. Oke, demikian. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rizky Kana dari kelompok 1 dengan NIM 22030. Saya akan menjelaskan tentang rate of change. Berikut penjelasan dari rate of change, yang mana laju perubahan rata-rata dari fungsi y sama dengan fx pada interval x1 dan x2 diperoleh dari perubahan nilai y, yang mana delta y sama dengan fx2 dikurang fx1 terhadap panjang intervalnya, yaitu delta x sama dengan x2 dikurang x1. Jadi laju perubahan rata-rata atau average rate of change yaitu delta y per delta x sama dengan fx2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1, atau bisa juga delta y per delta x sama dengan fx1 dikurang fx per h, yang mana nilai h adalah x2 dikurang x1 adalah panjang interval. Berikut adalah contoh soal dari rate of change. Berikut adalah contoh soal dari rate of change. Carilah laju perubahan rata-rata dari fungsi berikut pada interval yang diberikan. 1. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1, yang mana 2 dan 3. Diketahui di sini fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1. Dan x1 juga sudah diketahui, yaitu 2. Jadi fx1 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 1 dan hasilnya adalah 9. Dan kita juga udah ketahui x2-nya adalah 3. Jadi fx2 adalah 3 pangkat 3 ditambah 1 dan hasilnya adalah 28. Jadi kita masukin rumus dari laju perubahan rata-rata, yaitu delta y per delta x sama dengan fx2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1. Dan kita dapati hasilnya adalah 28 per 3 dikurang 9 per 2. 28 per 3 ini kita dapati dari fx2 dikurang dibagi x2.
dan dikurangi fx1 per x1, dan kita dapatnya hasilnya adalah 19/1. Jadi hasil dari 19/1 adalah 19. Sekian dari saya, terima kasih.